Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi 6 semester 2. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen Ibu Madriah Eskom MKom, yang mana video ini membahas mengenai jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Baiklah, berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu word processing. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis dapat melakukan beberapa macam tugas yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen ketik maupun cetak. Tujuan dari word processing adalah untuk memberikan suatu kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lainnya. Kelebihan dari word processing yaitu dapat mengolah kata dalam pembuatan dokumen ketik maupun cetak. Namun, kekurangannya adalah tidak dapat menghitung angka. Yang kedua yaitu electronic mail. Nah, electronic mail adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para penggunanya mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Tujuannya untuk mengirim, menyimpan, dan menerima dokumen-dokumen dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan yang berkaitan dengan perkantoran. Kelebihan dari electronic mail adalah dapat dengan cepat mengirim sebuah informasi kemanapun kita suka melalui surat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan koneksi internet, sehingga jika di sebuah daerah tidak ada koneksi, maka kegiatan mengirim email tidak dapat dilakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu voicemail. Voicemail adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan pengguna dan pelanggan untuk bertukar pesan suara pribadi, untuk memilih dan memberikan informasi suara, dan untuk memproses transaksi berhubungan dengan individu, organisasi, produk, dan jasa dengan menggunakan telepon biasa. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemberitahuan email segera dan mengambil pesan voicemail dengan mendengarkan file audio dalam hitungan menit, sehingga waktu responnya sangat cepat. Kelebihan dari voicemail yaitu dapat lebih jelas dalam memberikan atau menerima informasi yang berkaitan tentang perkantoran. Namun, kekurangannya adalah sangat bergantungnya pada koneksi internet. Yang keempat yaitu ada electronic calendaring. Electronic calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan menandai acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Tujuannya adalah untuk membantu manajer dalam jadwal acara-acara maupun rapat yang berkaitan tentang perkantoran. Kelebihan dari electronic calendaring yaitu bisa dilihat kapan saja meskipun ketika kita sedang di luar ruangan, tidak menghabiskan kertas, serta dapat membuat alarm pengingat. Namun, kekurangannya adalah tidak ada penanda hari libur nasional maupun hari raya umat beragama dan tidak dapat sesuai apabila tidak ada jaringan yang muncul. Yang kelima yaitu ada audio conferencing. Audio conferencing adalah pertukaran informasi hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Audio conferencing bertujuan untuk menghemat waktu agar pekerjaan lebih efektif. Kelebihan dari audio conferencing adalah biaya peralatan yang diperlukan untuk conferencing audio berada dalam jangkauan semua perusahaan, dan audio conferencing adalah aplikasi kantor yang tidak memerlukan komputer. Ia hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio 2 arah. Namun, kekurangannya adalah bergantung pada saluran telepon. Kebisingan lingkungan dapat mempengaruhi pembicaraan dan kehadiran fasilitator sangatlah dibutuhkan ketika konferensi terdiri dari sejumlah besar orang. Yang keenam yaitu ada video conferencing. Video conferencing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama.
video konferensi bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan aliran informasi. Kelebihan dari video conferencing yaitu komunikasi menjadi lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan jarak. Namun kekurangannya adalah sangat bergantung pada jaringan internet dan tidak dapat menggantikan konferensi secara langsung. Yang ketujuh yaitu ada komputer conferencing. Komputer conferencing adalah menunjukkan seseorang atau beberapa orang yang menggunakan komputer untuk saling berkomunikasi atau saling tukar informasi. Komputer conferencing bertujuan untuk lebih menghemat waktu agar pekerjaan lebih efektif. Kelebihan dari komputer conferencing yaitu biaya yang murah dan mudah dalam penggunaannya. Namun kekurangannya adalah sangat bergantung pada koneksi internet dan adanya keterbatasan teknis. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada Facsimile Transmission. Facsimile Transmission adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan hasilnya. Tujuannya untuk mengirim dan menerima data berupa tulisan, gambar, atau voice atau suara dengan menggunakan jaringan telepon atau PTSN atau dengan PABX, pengiriman dan penerimaan satu area jaringan. Kelebihan dari Facsimile Transmission yaitu dapat membantu pengiriman suatu dokumen ke tempat yang jauh dalam waktu singkat, bahkan dapat lebih cepat serta spontan melampaui kinerja pengiriman surat melalui pos dan biaya relatif murah. Kekurangannya yaitu meski mengalahkan pengiriman dokumen dengan pos, namun Facsimile dikalahkan oleh pengiriman dokumen via email atau surat elektronik. Selanjutnya yang kesembilan yaitu ada video text. Video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan materi tampilan tekstual pada layar CRT. Materi tekstual biasanya berbentuk materi naratif atau tabulasi dan disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Tujuan dari video text adalah untuk memberikan materi tampilan tekstual pada layar CRT sehingga dalam penampilan materi ataupun presentasi dapat lebih mudah dipahami. Kelebihan dari video text yaitu video text memiliki kemampuan yang lebih baik, termasuk dalam kecepatan menangkap informasi dan menyediakan konten interaktif dan menampilkannya di televisi. Namun, kekurangannya adalah menyajikan informasi dalam jumlah halaman yang terbatas, tergantung pada kapasitas memori komputer pusat dan penggunaan video text menyedot biaya yang besar. Selanjutnya yaitu yang ke-10 ada image storage dan retrieval. Image storage and retrieval adalah cara penyimpanan dokumen-dokumen dalam bentuk image atau gambar untuk mempermudah proses penginputan dokumen yang terlalu banyak. Image storage and retrieval bertujuan untuk mempermudah proses penginputan dokumen-dokumen yang terlalu banyak dalam bentuk image atau gambar. Kelebihan dari image storage dan retrieval diambil dari mikrofilm. Mikrofilm ini adalah alat yang digunakan untuk memperkecil bentuk fisik arsip sampai ukuran 8 atau 16 mm yang bertujuan untuk menghemat ruangan dan mengawetkan arsip. Namun kekurangannya terletak pada pemanggilan kembali. Cara penyimpanan tampilan mikrofilm tidak terlalu sulit, namun pemanggilannya kembali yang agak lambat. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-11 ada desktop publishing. Desktop publishing adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman pada komputer pribadi. Tujuan desktop publishing adalah suatu aplikasi atau software yang berfungsi untuk membuat tampilan cetak dengan misal dalam suatu perusahaan terdapat masalah intern mengenai tidak terbukanya penggunaan dana kantor. Kita dapat menggunakan desktop publishing untuk membuat laporan yang mudah dibaca oleh siapa saja. Kelebihan dari desktop publishing adalah secara otomatis dokumen akan tersimpan dalam cloud. Anda bisa membaginya ke semua anggota tim cukup dengan mengirim tautan unduhan. Cara ini tentu lebih menghemat waktu dibandingkan dengan menyimpan hasil kerja pada storage fisik seperti USB. Namun kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang besar apabila menggunakan desktop publishing. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.